Fatih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarai abahi wa hiwani syarati wa qarabati min nabiyyi mursalin mari kita lakukan khilafin ususun ila rihin faqah hadzal masjid wa mu'azzis hadzal masjid dari abaina wa mahatina ila hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya latif al-lutfa anta hasbi wa kafa. Ya latif al-lutfa anta hasbi wa kafa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Ghayyasal Mustaghith, aghithna ajma'in, Ya Latif. Ya Dzal Bashi Syadid, Ya Hasifal Jalil, Ya Qawiyu Ya Matin, ikfi syarraz zalimin, Ya Latif. Ya Rahmanu Ya Karim, akrimna wal muslimin, Ya Waliyu Ya Wadud, ikfi syarral hasud, Ya اللطفا أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا من العيال. أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا غفير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفا. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Mushab, kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur. Ustaz Haji Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Yusuf Romli, Ustaz Samsudin, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Hazani, Ustaz Hilmani, siapa lagi itu Ustaznya, banyak nih Ustaz. Ustaz Satibi ada juga. Para hadirin semua, orang-orang tua kita semua, jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, Tasratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nawawi Syafi'i Musnillah Rimablas Muhammad Samarqand ila Nizin Yaziman Yaziman wilayah fuqaha hadzal masjid la hadratin Nabi. Al-Fatihah.
Maliki yaumiddin ya kana. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Warwa Zaid bin Wahab an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari meriwayatkan Zaid bin Wahab dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia bilang, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirna ma kana fi suhufi Musa. Jadi Abu Dzar nanya sama Nabi, ya Rasulullah, beritahu kami apa sih yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, kalau logika kita Nabi Muhammad tahunya dari mana? Emang Nabi Muhammad ngalamin Nabi Musa? Kok bisa tahu? Ya, karena emang ada Jibril yang ngasih tahu. Ya kalau model kayak kita cerita, misalkan Ustaz Samsudin cerita tahun 1920 tuh begini tuh. Segini begini, ini dulu masih ginian, ya lu kapan hidup, lahir kapan, kan gitu. Cerita zaman dulu kayak ngalamin aja kan gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad memang beliau ya emang dikasih tahu. Ya. Dan Nabi Muhammad kan kagak ngalamin Nabi Musa. Ya. Jadi ilmu itu memang Allah udah kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Muhammad ngarang-ngarang cerita, ya ngarang, nggak ada. Itu semuanya udah ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau bilang, kana fiha sittu kalimat, adalah di dalam suhufnya Nabi Musa itu terdapat 6 baris kalimat, ya 6. Pertama, ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Aku heran bagi mereka orang-orang yang meyakini akan neraka. Kok mereka bisa pada ketawa gitu? Emang mereka nggak takut teman neraka? Kok bisa pada ketawa gitu? Ya, hadirin rahimakumullah, tempat kita kan cuma 2. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Pokoknya kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Itu pilihan 2. Nah, ketika kita tahu ada neraka dengan berbagai siksaan yang ada di dalamnya, maka dikatakan di dalam suhuf Nabi Musa, aku heran. Itu. Aku heran. Ada lagunya itu ya? Siapa ini yang nyanyi siapa namanya? Aku heran. Aku heran. Yang salah dipertahankan gitu. Ya. Jadi heran. Ini kalau kita jadi musisi, kita jadiin lagu nih. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kayak lagu Tombo Hati emang ngambilnya dari mana? Obat hati ada 5 itu kan dari hadis Nabi SAW. Nah, itu yang dilakukan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh wali-wali songo itu begitu modelnya. Ya. Mereka ke masyarakat akrab, ya, meninggalkan gaya mereka, cara pakaian mereka, semuanya yang tadinya turunan raja turun ke masyarakat, ya pakaian biasa aja. Gitu. Jadi berbaur, nggak beda sendiri, gitu kan. Makanya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tertulis begitu, aku heran ya, bagi mereka yang meyakini bahwasanya neraka itu ada, bagaimana mereka bisa ketawa? Gitu. Padahal mereka salah satu calon yang kemungkinan bakal masuk ke dalam neraka. Hadirin. Jadi begitu. Lalu yang kedua, wa ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafruhu. Dan aku heran, aku bingung. Ya, bagi mereka yang meyakini dengan adanya kematian. Kan kalau kita kan yakin kullu nafsin, setiap yang hidup bakal mati. Nah, karena kita manusia berarti kita bakal mati. Bagaimana ke orang yang bakalan mati kok bisa pada girang banget romannya, senang banget. Harusnya kalau mereka mikirin mereka mati, mereka bakal sedih mikirin buat kematian. Kenapa kita girang? Coba, kita bakal mati nggak? Tapi romannya kita tenang aja ya, santai aja mati. Kita nggak pikirin tuh kalau kita mati kira-kira masuk surga masuk neraka. Orang matinya nggak ketahuan. Coba kalau matinya udah ditentuin. Ya, Ustaz Samsudin ente mati hari Rebo. Coba dah.
Apa bisa ketawa gitu? Itulah ya, untungnya itu kematian itu Allah nggak kasih tahu. Coba kalau kematian dikasih tahu, nggak enak, nggak seru, ya kan? Nggak seru, nggak ada orang lagi mancing mati, nggak ada. Ya, kalau dikasih tahu tuh orang matinya pasti lagi di masjid semua, lagi pada ngaji, itu kan? Nggak tahu, mati itu dibuat rahasia begitu. Makanya disuruh wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu hadirin jamaah rahimakum. Makanya kita masih bisa ketawa girang. Ya. Emang apa ya? Ya kita nggak tahu matinya kapan. Kita pokoknya kalau memang waktunya mati ya mati. Masalah amal juga ada, kita nggak tahu juga cukup apa kagak. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati itu begitu, nggak ketahuan. Makanya kan di dalam sufi bingung sama orang di mana mereka meyakini mereka bakal mati, tapi kok orang mana girang-girang aja gitu. Ya karena kenapa kita girang? Karena kita nggak tahu matinya kapan gitu. Kita pikir, yang kita pikirin matinya masih lama, badan sehat gitu. Romanya gue sih mati 1000 tahun lagi. Ingat Ustadz Cepot ngomongnya begitu mulu tuh, mati 1000 tahun lagi. Akhirnya mati duluan deh. Hati-hati ngomong 1000 tahun. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya umur. Ya, semuanya udah ada catatannya dari kita di dalam perut mau matinya kapan. Ya, jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah. Coba lihat orang yang sakit. Orang yang sakit yang kelihatannya udah dekat sama mati. Ada gak girangnya? Ya, kemana sedih aja dah. Kenapa? Romani udah dekat sama mati. Kalau kita kan nih Romani masih jauh mati, iya gak? Masih pada girang banget Romani. Itu orang tuh kalau udah dekat sama mati biasanya makan juga ogah. Tanya ada sama orang yang mau dihukum mati. Orang tuh kalau mau dihukum mati dikasih makanan, minta makanan yang paling dia demen. Nah orang mau dihukum mati makanan yang paling demen. Kagak nafsu dia makan. Itu kalau dia masih nafsu makan juga nih orang itu berani buat mati dia. Jadi tetap gitu hadirin rahimakumullah. Kita kenapa? Ya bingung sama orang yang masih pada ketawa girang padahal dia tahu dia bakal mati gitu. Ya kita sih girang-girang aja dah, yang penting bekalnya cukup gitu aja udah ya. Waktunya ketawa ya gitu. Ntar waktunya mati yang penting bekalnya cukup gitu aja udah, nggak usah pakai heran-heran gitu. Lalu wajib tuh liman aikona bil hisab kaifa yamalu bisayiat. Aku heran kepada mereka yang meyakini akan adanya hisab, perhitungan amal. Bagaimana mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Udah tahu ntar bakal dihisab, kerjaannya bikin dosa mulu, takkan dihitung itu dosa semuanya. Harusnya orang tuh kalau tahu nanti amalnya bakal dihisab, jangan bikin dosa, biar amalnya cakep semuanya, nggak ada dosanya. Itu kan. Nah kita kan masih begitu, yakin dengan adanya hisab. Nanti ada yaumul hisab, hari penghitungan amal. Tapi tetap aja berbuat maksiat. Kalau yang pada ngaji, saat kan bisa taubat ya, saat bisa emang kalau orang ngaji susah dikalahin itu. Taubat, ampun sama Allah diampunin gitu kan gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Lalu wajib tu liman aikona bil qadari kaifa yansabu. Mana hisab? Iya. Ya, jadi ajib tu liman aikona bil hisab kaifa ya'malu bisayiat. Jadi bingung sama orang yang yakini adanya hisab, hitungan amal, kok bisa masih ngerjain dosa. Maksudnya harusnya orang itu kalau dia meyakini adanya hisab, hitungan amal, itu kan catatannya kelihatan. Harusnya jangan bikin dosa. Itu. Kenapa nanti jadi masalah urusannya? Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib liman aikona bil qadari kaifa yansubu. Aku juga bingung, heran sama orang yang meyakini adanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa bersusah payah, capek? Orang udah ada ketentuannya, hadirin. Hidup itu sebenarnya santai. Cuman kalau kita ajarin santai nggak maju-maju kita emang. Ya. Tapi prinsipnya begitu. Ada orang pengen ngejar
biar umur 40 udah bisa kaya. Ada yang satu biasa aja santai. Karena emang ketentuan Allah, dia yakin ntar juga waktunya sampai nggak usah pakai gitu berbagai macam cara begono begini dan lain sebagainya. Ada orang misalkan wah pengen jadi penceramah terkenal biar ceramahnya enak, lalu kemudian ikut kursus dakwah ceramah dan lain sebagainya. Ya yang bikin bisa kita ngomong itu adalah ilmu gitu. Makanya kan ada orang begitu, cuman satu hadis ngomong bisa sejam deh, emang bisa ngomong kerjaannya gitu. Putar sono putar sini, emang jago ngomong. Ya artinya begini hadirin, segala sesuatu itu udah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tuh bakal sampai pada waktunya, cuman memang harus diusahakan. Tapi usaha ini juga jangan terlalu berlebihan. Kita pengen banget biar cepat bisa punya rumah, umur sekian kerja terus kejar terus ya. Dapat sih bisa bikin, habis itu cuman badannya udah nepo. Kalau main gitu loh, kalau kita dulu main layangan kan ada gelasan tuh, benangnya udah nepo ya, belum layangan belum adu udah putus di tangan kita, benangnya nepo. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ketentuan Allah itu udah ada semuanya, jadi nggak usah terlalu bersusah payah. Artinya udah jalanin aja semuanya. Suruh kerja nih, misalkan Ustaz Ilmani pindah ke Pulau Seribu, jalanin aja udah. Orang Betawi kadang-kadang begitu. Misalkan gini nih, ibu kota mau pindah ke Kalimantan, wah dia masuknya di tenaga kerja atau situ tuh di Pahlawan. Otomatis kan besok pindah, wah gitu ya. Emang orang Betawi usaha kalau lahir tuh apa namanya tuh? Ya gitu, hari-harinya taruh di bawah kamar kasur tempat tidur. Jadi kalau kemana-mana bawaannya takut aja. Nah baru ke Pulau Seribu ada orang gitu pindahnya Pemda DKI. Kalau Pulau Seribu kan di Pemda DKI itu dipindahin ke Pulau Seribu tapi jadi kepala, dia mau di sini juga jadi staf gitu. Jauh banget dah ya Pulau Seribu. Dari sini ke Pulau Seribu sama ke puncak jauhan mana? Puncak. Makanya orang-orang kita kadang-kadang jalan-jalan jauh-jauh ke Anyer, kemana lagi tuh? Ada tuh daerah-daerah sana tuh, Sundel Bolong ya, Karang Bolong, Sundel Bolong. Itu jalan jauh. Hadirin, kita ini Jakarta ini kita punya laut, indah, airnya bening. Tuh pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu itu airnya cakep-cakep, bening. Ente jalan-jalan ke sono udah macet jauh, enggak, tempat kencingnya juga jelek lagi udah begitu. Ya Allah, airnya butek, sampah mulu, ombaknya gede lagi kadang-kadang. Ya Allah, orang kita kadang-kadang kalau jalan-jalan, apalagi emak-emak kalau jalan-jalan semangat banget, bis belum nyampe udah nongkrong di jalanan. Udah nyampe sono nanya kita pulang jam berapa ini, nyanyak lagunya. Baru duduk udah nanya kapan pulang, udah kagak betah dia gitu. Nah orang hari-harinya ditaruhnya di bawah kasur kan begitu jadinya. Buru-buru ngerantau, jalan-jalannya langsung nanya kapan pulangnya. Ya kita ini Jakarta ini nggak usah jauh-jauh, itu Pulau Seribu ada banyak, ada Pulau Harapan, ada pulau banyak-banyak lah pokoknya macam-macam, ada 1000 namanya Pulau Seribu. Saking banyaknya itu pulau disebut namanya Pulau Seribu. Emang kita kalau ke sono kan yang takut kan nyeberangnya doang. Nyeberangnya ente naik kapal but ya kalau ke sono. Naik kapal but mah enak, punya kita di sub. Iya kalau di sub mah enak, cepet nyampenya. Yang jalannya kelotok. Nah itu nyampenya lama tuh. Itu apalagi yang pakai perahu nelayan tuh, yang pakai gituan doang tuh. Ya Allah, terus kita 90% udah mau mati kayaknya udah kalau naik gituan. Ya udah istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Kalau pagi perginya enak, ombaknya ampan. Pulangnya ya Allah, kalau udah sore itu ombak itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi begitu, makanya ibu-ibu pengajian tuh sekali-kali ajak ke Pulau Seribu. Suruh ikut snorkeling. Tahu nggak snorkeling? Saya itu tahu snorkeling nggak? Nggak ngerti dia berarti, belum pernah. Ya berenang ke laut tuh pakai alat tuh, jadi kita bisa ngeliat ikan di dalam laut. Gitu.
tuh ikan, kita bisa pegang tuh ikan. Asal ubur-uburnya jangan dipegang. Ya itu hadirin jamaah, kita punya pulau, cakep-cakep loh Pulau Seribu. Ya, paketan, paket makan semuanya udah ada sono. Tinggal pilih mau paket yang mahal, ada yang 2,5, ada yang 300. Set ada yang cepet nggak ada berenang sononya mau. Itu hadirin rahimakumullah. Enak gitu daripada jalan sono jauh-jauh. Tapi orang kita emang udah demen, tetap aja dia demen juga. Hadirin rahimakumullah. Jakarta punya laut banyak banget no di sono. Luar biasa, cakep no, tanya aja no. Nah no ada no dia kerjanya di sono no. Banyak kenalan no yang punya homestay. Ini kan dia pejabat DKI dia tugas di sono, kenalannya banyak. Nih orang jamaah Al Muawana pada mau survei laut, tadabur alam katanya. Itu hadirin. Ya. Jadi hadirin kembali, orang yang sudah meyakini ketentuan Allah itu memang udah ada, ngapain pakai bersusah payah? Wa fi khabarin akhar, kaifa yahzanu? Bagaimana mereka bisa bersedih? Bagaimana mereka bisa berduka cita? Orang udah ada ketentuan kok. Apapun yang terjadi atas diri kita, semua udah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma ngejalanin doang prinsipnya. Ya, prinsipnya jalanin. Hidup kayak gini, kita punya bini begini, gitu kan. Itu ya udah terima aja. Kata dia, kok kenapa ketemu cewek ini sekarang, kenapa nggak dulu ya gitu ya. Emang udah ketentuan Allah begitu. Gitu. Nggak bisa milih udah. Emang kalau udah kasih nih jodohnya gitu. Emang perjalanannya macam-macam, tapi Allah udah kasih. Ada orang jodohnya sebelahnya, tetangganya. Ya kan, berantem mulu dulunya. Oh, tuh kemana nyari jauh. Akhirnya balik-baliknya home sweet home. Tapi itulah yang namanya perjalanan hidup. Jalanin. Jadi ada dinamikanya gitu. Kalau kita udah tahu lo jodohnya sebelah rumah, tuh ngapain kita nyari-nyari jauh-jauh, udah. Gitu. Jodoh tuh biarpun udah ada ketentuan tetap harus dicari. Nggak usah dicari-cari, udah ada ketentuan dari Allah, Pak. Kita tungguin aja di rumah, tak juga datang jodoh gitu. Yang datang nenek-nenek mau loh. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi artinya begitu, ketentuan itu udah ada dari Allah. Kalau lagi yang enak ya terima, lagi yang kagak enak terima juga. Ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya. Ya. Lalu wa ajibtu liman yara dunya wa taqallabuha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Dan aku heran, aku bingung bagi mereka yang memandang dunia ya, yang selalu berubah-ubah. Jadi ngelihat dunia itu berubah-ubah macam-macam dengan penghuni-penghuninya itu, yang begono, yang begini, macam-macam. Bagaimana mereka kaifa yatma'innu ila? Bagaimana kok mereka bisa merasa tenang dengan dunia itu? Artinya hadirin, kita ini kebanyakan ketika dunia ada di tangan kita, kita merasa aman, merasa tenang. Tetapi ketika dunia tidak ada di tangan kita, kita was-was. Harusnya biasa aja ya dengan dunia. Kenapa kita kalau dunia ada di tangan kita kok aman? Dunia ini muter. Orang jadi pejabat tenang, enak. Dunia muter. Bisa jadi setelah dia pensiun dari jabatannya, ternyata kasus baru datang belakangan. Udah pensiun, ya udah enak nggak ngapa-ngapain di rumah, tahu-tahu kasus dibuka, kasus lama. Ya. Bisa masuk penjara, habis itu mati di penjara. Sakit, lebih banyak begitu. Dunia itu begitu, hadirin rahimakumullah. Jadi biasa aja. Ya, makanya orang hadirin, yang penting kan batin. Ya, orang itu dia punya gaji sebulan 5 juta. Ya kalau emang batinnya merasa tenang, cukup, insya Allah cukup. Ya, dia nggak korupsi. Emang mau korupsi apaan nih malah lagi juga? Emang ada di korupsi. Coba ada orang yang gajinya 200 juta, 300 juta. Karena hatinya nggak merasa cukup, ya kurang aja, ya kurang. Ya karena emang manusia itu wataknya begitu. Ya kalau dia punya 1 gunung emas, ya pasti dia pengen punya 2. Kalau udah punya 2, pengen punya itu watak manusia tuh begitu. Semuanya. Ya tadinya belum punya bini, udah punya bini dah tuh. Ngelihat jalan-jalan, wah orang
cakep-cakep banget ya, ngapain bini gue jadi jelek katanya. Akhirnya kawin lagi apa ini gitu, pengen gitu bawaannya itu nah karakter. Apalagi kalau duitnya banyak habis gusuran, udah lain ceritanya udah gitu. Terus bukan orang Betawi aja, orang mana juga begitu sama. Memang kalau Betawi biasa lebihan gitu. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu watak orang begitu ya. Dia pengen punya motor Vario yang baru, udah ngelihat orang punya PCX, pengen PCX, padahal motornya udah cakep, masih pengen PCX. Udah punya PCX, wah orang pada pakai mobil tuh yang nggak pakai beli bensin. Iya, yang kayak raket nyamuk disetrum doang gitu. Pengen beli itu, duitnya ada, bawaannya begitu. Itu dulu makan di warteg enak, biasa makan pulang kantor bini nggak masak, makan di warteg. Duit banyakan dikit nggak level, pindah warung Padang gitu. naik begitu, itu watak manusia ya. Karakteristik manusia itu rata-rata begitu, kalau kecuali mereka yang bisa meredam itu semua. Tapi walaupun duitnya banyak, dia tetap bersahaja orangnya. Dah gini enggak dah, cukup dah gue gini gitu ya. Cuman juga hadirin, kita tuh kalau punya duit, ada duit jangan pelit sama diri kita, sama keluarga. Kalau punya duit dinikmatin gitu. Ada duit nih, sekali-kali ajak anak kita, ajak bini kita jalan-jalan yang jauhan dikit. Jangan jalannya ke Ragunan mulu, ame itu ke mana itu yang taman Honda, bayar parkir doang, masuk gratis. Ajak yang jauhan dikit, jalan ada duit, ajak anak-anak ya. Saya Samsudin nanti pernah ngajak anak-anak itu jalan taman safari gitu, sekeluarga nginep ya kan, di mana taman safari itu, sama safari lounge kan enak tuh nginep gitu. Iya jalan, ajak nginep kali-kali, jangan nginep di rumah mertua mulu, nginep di rumah mertua lagi, sekali-kali ajak jalan, ajak makan yang enakan dikit, gitu. Ajak makan sono ke Gubuk Udang, tahu nggak Gubuk Udang? Gubuk Udang mah yang di Cibubur tuh ya, iya, gitu. Ajak lagi ke Bandar Jakarta sono makan, gitu. Siapin aja duit yang banyak, jangan bawa duit gopay, nggak cukup makan. Ya, itu sekali-kali ajak gitu. Bini juga, bini kita itu kan pandangan orang, bini siapa sih demek banget gitu. Orang ya Allah, orang kadang-kadang lemes mulutnya kalau masyarakat. Makanya bini itu, punya bini itu didandanin yang cakep ya kan, rambutnya pada diri, bawa ke salon, jangan ke tukang cukur. Bawa itu tukang cukur yang harganya 18.000 ya kembali 20.000 kembali 2.000. Ajak ke salon Joni Andrean gitu ya kan. Mukanya masak mulu di dapur kan tuh, muka romannya ya Allah pada berminyak. Ajak facial. Nah kita kata lu belagu-lagu pakai facial nih, pakai sabun cuci ekonomi, dicuci muka lu bersih. Hadirin ya Allah, ya kalau ada duit senangin, itu paling ya, duit yang kita keluarkan buat keluarga, buat bini, itu pahalanya paling gede di situ. Habis itu buat kerabat, baru buat orang lain. Itu makanya ada orang kadang sama orang baik, sama keluarga pelit. Ada nggak di sini yang model begitu? Mana orangnya? Anak tuh senangin pada semua. Ntar boleh dah, habis itu kita ajak dah saudara-saudara. Hadirin, orang yang suka bikin senang orang itu hidupnya berkah. Keluarga bilangin, besok tanggal sekian saya udah nyewa villa di Puncak gitu. Yang mau ikut silakan datang, gratis, makan saya siapin. Yang penting daftar dulu biar saya ketahuan makanannya berapa orang gitu. Naik apaan kesononya? Naik kereta. Ya pokoknya saya nggak tanggung perjalanan ke sono, pokoknya tempat tuh ajakin tuh saudara-saudaranya. Itu udah ajak sono pada girang. Itu bikin idkharus surur ala qalbil mu'min, menghadirkan kegembiraan di dalam hati orang-orang, apalagi saudara gitu. Ajak dah, apalagi yang emang kelihatannya buat jalan-jalan duitnya kagak pernah ada, itu kalau diajak jalan girang banget udah. Nah gue naik apaan ke sono? Masa gue naik kereta dan nyasar, orang gue ke kota aja nyasar apalagi ke Bogor kan gitu. Sewain mobil, udah jangan, lu nggak usah repot, takut sewain bis yang kecil gitu.
Kalau nggak ada bis pakai bis tentara juga enak tuh, yang kebuka tuh. Itu di sono di puncak nggak berani macam-macam tuh orang sono kalau pakai mobil gituan. Mobil tentara mau perang. Ya kayak anak pramuka kan mobilnya gitu kan, anak pramuka. Ya, pakai bis dah, biayain kalau ada duit tuh. Sekali-kali tuh udah pokoknya semuanya saya yang nanggung dah. Nah urusan makan ntar lu patungan dah pada semua. Ini pokoknya buat kendaraan, buat vilanya gue udah siapin. Itu nggak ada ceritanya jadi susah. Pokoknya tiap tahun, pokoknya buat kayak begitu. Bikin orang pada senang. Itu hadirin kalau duit ada begitu. Anak-anak kita itu kita ajak, bini, kita lihat kukunya. Nah, apa ngupas kunyit mulu, kuning. Kuku, ya Allah udah pada begitu. Ajak ke salon pedicure, medicure. Ente tahu nggak sesuatu ini? Ya pokoknya begitu-begitu lah, kiur-kiur gitu, pokoknya begitu ya. Ya Allah, duit kita ada, bini kita rumahnya hitam banget. Bisa nggak dikejep putih? Bisa. Mandi susu. Ada treatmentnya. Ya Allah Pak, kalau nggak percaya Pak, kalau duit ada bini kita hitam, ya nggak usah ganti bini, kejep putih. Itu ada. Mandi susu, kita beli susu di situ 12.000 sekilo. Oh, udah pakai mandi berapa liter kira-kira seliter? Itu hadirin jamaah rahimakumullah, dirapiin begitu. Orang kita coba dah, ente kalau punya bini ente taruh ke salon dah. Berapa ya? 4 jam di salon. Nah, mobil aja lama di salon kan. Apalagi orang, pas keluar kita nggak kenalin bini kita. Ini cewek cakep juga nih. Bininya, wah gitu pokoknya. Itu hadirin rahimakumullah. Tampilnya bakalan beda, baju pada kadang-kadang dasternya, ya Allah. Nah belinya daster cepet 3, nah gimana emang? Ya Allah, cuci di mesin cuci, ketarik-tarik. Nah emang jahitannya sekali doang, nggak diobras dalamnya. Udah dijahit lagi udah kagak bisa. Soalnya kenapa? Bahannya udah bermulur semua. Ya Allah. Beliin yang baru, yang cakepan gitu. Itu kan yang dipandang tuh, itu bini siapa itu? Bajunya cakep, bini Ustaz Samsudin, oh iya, luar biasa, gitu, mantap udah pokoknya gitu. Emas-emasan beliin, kalau emang ada duitnya. Orang perempuan itu kan emang emas perhiasan buat mereka, ya beliin. Kalau emang duitnya belum ada, emas bohongan beli. Balen, ente tahu balen nggak? Loh, kalau pergi haji tuh di Mekah itu balik emas palsu itu harganya cuma 2 real, banyak banget. Apalagi kalau kita beli 100 real bisa sekilo dapatnya. Itu model hadirin itu mirip banget asli. Ya enggak? Kalau yang make tergantung jogorogan sih, emang orang kita kadang-kadang begitu. Ada orang nih emang jogorogannya keren nih, make barang palsu dibilang asli. Emas, berapa juta tuh emasnya, padahal dibeli murah. Tanah Abang juga ada 50.000 cakep gitu. Ada orang emang jogorokannya begitu dah, kampungan pakai emas asli dibeli 20 juta dipakai. Jadi kata maling aja ogah nyolong, ogah kata rampok nih, kita rampok gak nih? Gue ragu asli bang, lu nggak liat jogorokannya begini. Nggak jadi gitu. Jogorokannya nggak meyakinkan, rampok juga nggak yakin itu asli gitu. Yang pakai begini jogorogannya gitu, palsu kayaknya, balen nih. Itu hadirin. Jadi mantesin bini kita nggak apa-apa beli, orang kan nggak tahu. Nih kita bilang, neng, nih gue beliin lo gelang lo. Kayaknya nggak enak banget lo jalan kemana-mana kondangan tangannya kagak ada gelangnya, gue beliin gelang. Gitu, makanya jangan lama-lama, ntar tangan pada biru. Lah kalau balen kan begitu, kelamaan biru kena keringat. Biru tangan tuh gatel habis itu kalau yang nggak ASEAN gitu. Habis kondangan buka, ntar kalau ada duit kita beliin yang asli. Yang model gitu kalau beli paling kagak bisa 10 juta 15 juta. Ini kan 50.000 kan jauh kan ya, mendingan mana? Gitu. Jadi kayak gitu, mantesin kayak begitu. Yang penting bini kita redo, lo girang lo data kalau ada gue beliin yang bagus. Ini sementara ini dulu lah, biar cakep. Itu aja deh rahimakum, begitu dah. Ya. Kita ngapa jadi ngomongin gituan ya tadinya? Ya jadi dunia tuh begitu urusannya. Ya.
Wa ajibtu liman aikona bil jannati wa huwa la ya'malul hasanati. Dan aku bingung buat orang-orang yang meyakini dengan adanya surga. Bagaimana mereka kok bisa nggak melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik gitu. Kita yakin nggak ada surga? Yakin gitu. Makanya kita pada ngaji nih. Kenapa kita yakin ada surga? Buat kita bekal beribadat ya. Paling kagak begini, kalau yang namanya kita ngaji tuh kan dapat nasihat tuh. Ya paling kagak kalau kita lagi geblek-geblek dikit kita balik lagi gitu. Benar juga kata Ustadz, benar cuma sehari doang, besok udah begitu lagi. Masih mending daripada yang kagak benar-benar seminggu. Gitu. Kali aja satu waktu nanti taufik hidayah dia dapat. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ya jadi seperti itu. Itu la ilaha illallah Muhammadur. Itu yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa itu. Jadi nggak tahu tuh manuskripnya ada apa kagak. Ya. Manuskrip tentang itu yang asli suhufnya Nabi Musa tertulis itu ada apa enggak, kita nggak tahu. Soalnya zamannya udah kejauhan. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu marra zata yaumin fi maudi'in kan min nawahil Kufah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sesungguhnya beliau satu waktu, satu hari itu lewat di satu tempat di sekitar daerah Kufah. Kalau Kufah itu sekarang Irak ya. Irak apa Iran Kufah? Nggak ada yang tahu ya. Kufah itu Irak kayaknya kalau nggak salah ya. Ini presiden Iran lagi hilang nih presidennya. Ya, Iran presidennya hilang. Kapalnya hilang. Jatuhnya di mana? Apa jatuh? Apa diambil UFO? Apa nggak tahu dah kita tuh. Ya urusannya apa urusan politik apa kita nggak tahu juga, kapalnya dibajak kita karena kan Iran ini kan banyak ngelawan Amerika juga, dia berani, bisa jadi juga urusan politik, tapi nggak tahu sampai sekarang ini belum ketemu ya kapalnya ada di mana itu ya, belum diketahui keberadaannya. Nah ini di daerah Kufah, faizal fusaku qad ijtama'u wa hum yashrabunal khamra. Dia lewat satu wilayah di daerah Kufah dan di situ dia menemukan orang-orang fasik lagi pada kumpul dan mereka lagi pada mabok minum khamar. Gitu. Ya. Mabok-mabokan. Wa fihim mughannin yuqalu lahu zazan. Dan di antara mereka ada satu solis. Kalau solis itu kalau qasidah, ya. Kalau grup musik vokalis gitu. Kalau dangdut apaan? Biduan perempuan, dia biduan wanita laki. Wah ngerti banget teman ini. Ya itu begitu. Jadi Zadan ini seorang mughannin, penyanyi. Karena yadribu bil ud wa yughanni. Ya, dia itu sambil nyanyi sambil mukul robana gitu, nyanyi itu. Pokoknya dari indah aja dah. Coba inti lagi kondangan nih ya. Walaupun kelihatannya nggak demen sama yang lagi nyanyi tuh ya. Atau duduk lagi minum es, kakinya goyang-goyang tuh. Pak Haji kakinya goyang-goyang gitu. Tapi matanya nggak mau ngeliatin nasi. Tapi kakinya goyang-goyang. Gitu. Sebenarnya dia pengen nyawer kayaknya tuh. Itu refleks itu yang namanya begitu. Orang tuh emang kalau dia dengar musik tuh, emang dia demen itu refleks tuh. Enak. Ada yang kakinya ngangguk-ngangguk aja gitu. Nyanyi gitu hadirin ya. Wa kana lahu sautun hasanun, dan adalah yang namanya Zazan ini itu dia suaranya merdu, suaranya bagus. Falamma sami'a dzalika Abdullah bin Mas'ud qala, tatkala Abdullah bin Mas'ud mendengar suaranya Zazan yang nyanyi, wah enak suaranya dah pokoknya. Magadir gitu. Kalau kita Magadir lagunya. Dia lagu Arab kita gak tahu dah. Orang kita kan kadang-kadang begitu. Apa-apaan yang namanya Arab pokoknya udah Allah padahal lagu-lagu cinta. Gitu. Magadir. Ya lagu-lagu qasidah gitu kadang-kadang kan. Nah, lagunya bukan lagu pujian nama Allah, emang pujian nama pacarnya. Emang karena logatnya Arab. Udah amin gitu. Amin aja lu. Lu tahu gak tuh artinya apaan?
Pokoknya bahasa Arab amin aja. Ya. Lalu dibilang ma hasana hadzal thawt law kana li qiraati kitabillah taala. Ya. Tatkala Abdullah bin Mas'ud dengar suara Zanzan yang begitu indah, begitu merdu, dia bilang begini. Andai kata ini begitu indahnya, begitu bagusnya, begitu eloknya kalau suara yang bagus ini dipakai untuk baca Quran. Gitu. Ya. Dipakai buat baca Quran. Cuman masalahnya dipakai buat nyanyi. Sekarang kan banyak orang qori'ah. Ya mungkin karena nggak apa? Duitnya kagak jadi qori'ah, paling dipanggilnya paling maulid doang. Ya kan baca Quran. Akhirnya pada berubah jadi penyanyi dangdut. Banyak gak bekas qori'ah jadi penyanyi dangdut? Kalau dari penyanyi dangdut dari qori'ah ada nggak? Nggak ada. Gitu. Itu emang ya. Nah emang suaranya bagus-bagus banget. Ya, model-model kayak Lesti Kejora. Ente kenal nggak Lesti Kejora? Ya, suaranya cakep tuh. Tapi masih bagusan suara qori'ah gitu ya. Kalau emang mereka pada mau nyanyi begitu, wah suaranya cakep-cakep banget. Ya, napasnya panjang. Ya, belum cengkoknya. Ente paham cengkok nggak Ustaz Hilmani? Cengkok tuh, gitu, cengkok begitu. Nah, nih cengkok nih. Di sini yang cengkoknya bagus nih, Ustaz Samsudin doang. Nggak ada yang bisa niru. Ini nggak Samsudin. Makanya ente perlu belajar juga cengkoknya beliau. Gitu. Jadi ada cengkok. Itu. Jadi seperti itu hadirin jamaah. Makanya Zaidan bilang Abdullah bin Mas'ud kalau dipakai buat baca Quran ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tuh. Samsudin cengkok. Itu cengkok itu Madinah. Gitu. Enak dipakai kalau buat baca, buat ngaji, wah luar biasa. Kan banyak orang masuk Islam gara-gara dengar suara ajan yang merdu, kan begitu. Kita kalau dengar suara ajan merdu, orang terenyuh. Wah Allah, apalagi di Al-Mu'awanah ajan merdu. Iya Allah, mobil pada berhenti. Iya kalau Samsudin ajan mobil berhenti, coba aja lihat macet jalannya nggak jalan. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi begitu jamaah rahimakumullah ya. Ya, jadi seperti itu suara itu makanya. Udah Isa, udah besok lanjut lagi dah. Ya, kita tutup mudah-mudahan besok lanjut lagi. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa majina ilma sayyidina fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.